kosong begini, gimana sih kamu? Tadi kan aku bantu-bantu kamu di salon. Jadi aku nggak sempat masak. Gimana kalau kita beli aja ya? Aku maunya kamu yang masak. Biasa juga kamu yang masak. Tapi aku capek, Mas. Apa? Mas, lepasin Mas, sakit, Mas. Kamu lagi. Apa? Capek kamu bilang? Hah? Ngapain aja kamu emang? Kamu tahu, usaha kamu itu, salon kamu itu sukses gara-gara siapa? Hah? Kamu mau tahu? Sekarang masak. Ngerti kamu? Ngerti. Kamu siapin sekarang. Sekarang! Bukan hanya perubahan sikap Mas Indro yang kasar, tapi selain itu saya juga merasakan ada hal-hal yang aneh yang saya rasakan. Masa saya disuruh makan rambut, habis itu ada yang mengganggu saya, tetapi saya nggak bisa melihatnya. Kayak ada yang melai rambut aku ya. Halo sayang. Itu apa, Mas? Ini aku bawain makanan buat kamu. Kamu makan ya. Nih. Ayo. Mas, tapi aku mual, Mas. Aku nggak mau makan deh. Kamu makan, aku suapin. Ya? Gak apa-apa. Nggak, Mas. Aku lagi mual. Gak apa-apa. Ayo. Loh, Mas, kok makanannya ada rambut sih, Mas? Ya udah, nggak apa-apa. Kamu makan aja, ya? Ya, udah kamu telan aja. Ayo. Ini, Mas. Udah nggak apa-apa, kamu telan aja. Enak kan? Nah, ya Allah nak, kok kamu kurusan begini? Kenapa nggak berobat ke dokter? Iya sih, Bu. Sebenarnya aku mau ke rumah sakit. Tapi Mas Indro bilang nggak usah aja. Kenapa? Kenapa Indro melarang kamu untuk berobat ke dokter? Nggak apa-apa kok, Bu. Kata Mas Indro aku nggak sakit. Lagi pula, berobat itu nggak gratis, Bu. Indro, Deviana itu, kalau kamu larang berobat ke rumah sakit bagaimana? Deviana itu sekarang lagi butuh uang untuk berobat. Kenapa kamu nggak peduli begitu jadi laki-laki? Duduk dulu. Ayo dulu. Iya, duduk dulu. Apa belakangan ini kamu suka makan yang asem-asem gitu? Iya sih, Bu. Jangan-jangan kamu ini lagi hamil. Oh enggak, Bu. Ini paling masuk angin biasa aja kok. Mual-mual dibilang hamil. Tapi ini benar-benar hamil. Ya udah, Bu. Saya mau pergi dulu buka barbershop. Ingat ya, Bu ya. Deviana jangan dibawa ke rumah sakit. Indro, istri kamu ini benar-benar lagi sakit. Kamu tuh jadi laki-laki bagaimana sih? Ya tapi saya kan suaminya, Bu. Saya tahu mana yang terbaik buat istri saya. Ibu harus percaya dong sama saya. Kok pada diem? Dari tadi ada pelanggan nggak? Nggak ada, Pak. Sepi dari tadi, Pak. Kok aneh ya? Udah, pulang aja deh, pulang. Besok masuk lagi pagi-pagi ya. Jangan telat ya. Ya? Hai. Jin, datang sekarang. Ada apa kau memanggilku? Usaha saya kenapa sepi? Hah? Harusnya kan rame. Ada sebuah penghalang yang terpasang di depan salonmu. Hingga orang-orang enggan untuk masuk ke tempat ini. Itu adalah perbuatan jin yang berbentuk laba-laba. Ternyata aku
aku benar-benar hamil. Gimana hasilnya? Bener kan kamu hamil? Aduh. Deviana! Perutku sakit, Bu. Sabar, tahan ya. Deviana! Mengikat di dalam perut aku, Bu. Deviana! Tolong! Deviana! Sabar, nak. Bu, tolong saya, Bu. Angkat dia ke rumah sakit, Bu. Ayo. Sabar, nak. Enak, sabar, nak. Ayo, Mali, silahkan masuk. Oh iya, makasih, Bu. Itu kok mukanya Santi udah normal lagi? Terus salonnya sekarang ramai banget. Di dalam salon Santi ada hantu laba-laba. Dan dialah yang membuat salonmu menjadi sepi pengunjung. Berarti dia nih ya. Saya harus kasih pelajaran ini. Tunggu, hantu itu sangat kuat. Aku tidak bisa melawannya. Apalagi jika kau yang diserang. Terus saya mesti gimana? Kalau Santi sama makhluk halusnya itu mereka sangat kuat. Terus salon saya gimana nanti? Kau harus memberikan aku energi yang sangat besar. Agar aku bisa melawan hantu laba-laba itu. Iya, Pak Indro. Wah, kebetulan Pak Indro ada di sini. Pak Indro, istrinya sakit, kejang-kejang, Pak. Kejang-kejang. Iya, Pak. Terus sekarang gimana, Bu? Sekarang dia dibawa ke rumah sakit sama mertuanya Pak Indro. Rumah sakit. Ya udah, makasih, Bu. Ya, saya permisi dulu ya, Pak. Iya, iya. Udah saya bilang jangan bawa ke rumah sakit. Ih, Bu masih ngeyel aja. Bu, sekarang kampung kita jadi nggak aman ya? Iya, bener. Sejak ada persaingan salon antara si Deviana sama Santi. Tapi saya dengar-dengar mereka pakai pesugihan ya? Bu, maaf, Bu, saya boleh numpang istirahat ya, Bu, di sini. Ngapain dia kesini? Iya. Sini aja, Bu. Sini. Sana. Saya lagi hamil, Bu. Saya cuma pengen istirahat. Pergi. Pergi deh. Ngapain sih di sini? Ih, ngeri banget. Itu nyari kenal kali dia. Oh, jadi di sini kamu rupanya. Ngapain kamu kesini? Kok kamu cuma mau netawain aku, mending kamu pergi deh. Iya, aku kesini emang mau ketawain nasib kamu. Maksud kamu apa sih? Iya, kamu kan udah jadi tumbal pesugihan suami kamu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin suami saya seperti itu. Deviana, nggak usah pura-pura polos deh kamu. Enggak, kan aku udah bilang, nggak mungkin. Mikir ya Deviana, kalau kamu nggak dijadiin tumbal suami kamu tuh baik-baik aja. Tuh lihat, benar kan? Lihat rambut kamu, makin tipis kan? Kamu sebentar lagi juga pasti udah nggak ada lagi di dunia ini. Tolong Santi, perutku sakit. Sorry ya, nggak sudi aku nolong kamu. San, tolong jangan pergi, San. Tolong aku, San. Aduh. Astagfirullah, Neng. Neng, kamu kenapa, Neng? Bu, tolong saya, Bu. Perut saya sakit, Bu. Ya Allah, Neng. Ini mau melahirkan, Neng. Aduh, Abi, gimana, Abi? Umi, sebaiknya kita bawa dia ke rumah kita aja. Iya, ayo, Bi. Ayo, Neng. Ikut ya, Neng.
Ayo Neng ikut nih. Ibu, bisa kita mulai sekarang? Iya, Bu. Banyak berdoa ya Neng, supaya prosesnya dilancarkan. Iya, Bu. Mulai ya Bu ya. Ayo Bu, dorong Bu, terus Bu. Terus Bu. Iya Bu, sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Umi, gimana Umi? Alhamdulillah bayinya sudah dilahirkan, Bi. Tapi Bi, Kenapa Umi? ada yang aneh, Bi. Aneh gimana sih maksud Umi? Lebih baik Abi langsung lihat sendiri aja ya. Ibu dan bayinya sudah dibersihkan kok. Ayo. Ayo Umi. Lihat itu Abi, dia juga melahirkan benda itu. Itu benda apa Umi? Bidan tadi yang membantu proses melahirkannya juga bingung, Bi. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Abi akan coba pegang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Umi. Sebentar Umi. Kemana makhluk itu, Abi? Nggak tahu Umi. Umi, kita harus banyak-banyak berdoa supaya makhluk itu tidak balik lagi ke sini. Abi akan coba menghilangkan makhluk yang di dalam tubuhnya Deviana. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa salon saya sepi sekarang? Hah? Jawab! Aku lapar. Aku mau makan. Karena kau belum memberikan tumbal kepadaku, maka kau harus memberikan tumbal untuk anakmu. Iya. Gini aja. Nanti saya cariin makanan buat kalian ya. Aku nggak mau. Maunya kamu. Jangan saya ya. Saya cariin lagi nanti yang lain. Allah. Assalamualaikum. Lepasin dia. Mas, bangun Mas. Mas Indro. Mas, bangun Mas. Devi, maafin aku ya. Ini semua salahku. Aku hilaf. Mas. Indro bangun. Mas, bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita mengalami suatu masalah besar dalam hidup, yakinlah itu adalah suatu cara Allah untuk menaikkan derajat keimanan kita. Allah tidak menurunkan suatu ujian itu di luar batas kemampuan hambanya. Allah memberikan ujian tersebut dari jalan yang sama sekali kita tidak duga. Seperti saya sama sekali tidak menduga bahwa saya kehilangan rambut saya. Orang-orang tidak mau mendekat dengan saya. Padahal saya seharusnya bekerja dekat dengan banyak orang. Tetapi dengan ketabahan dan juga keikhlasan, akhirnya saya bisa melalui semuanya. Semoga apa yang saya alami ini
dapat dijadikan pelajaran oleh semuanya.